Dan setiap kali kita nyanyi lagu Springs of Living Water ini ya, sebelum khotbah, saya teringat kepada satu kali, pemimpin nyanyinya bilang pada ayat yang ketiga, silahkan hamba Tuhan maju ke mimbar. Terus pas ayat 3-nya nyanyi orang berdosa, marilah ke Kalvari gitu. Jadi pas pengkhotbahnya maju ke sini, kayak orang berdosa maju ke Kalvari. Memang berdosa, memang pengkhotbah itu masih orang berdosa ya. Tapi puji Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin saudara. Apakah Anda sudah ditebus oleh darah Yesus? Kalau Anda sudah datang ke Kalvari berarti sudah. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-14. Kita akan baca pasal 14 ayat 7 sampai 11. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Ayat 7 sampai 11 kita akan baca bersama-sama. Lukas 14 ya, ayat 7 sampai 11. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pimpinan dari Roh Kudus, supaya pembelajaran kami pada hari ini berbuah, tertanam di dalam hati kami, menghasilkan buah beratus-ratus kali lipat. Dan orang-orang yang bertemu dengan kami, yang hidupnya bersinggungan dengan hidup kami, bisa diberkati melalui kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus di sini ceritanya sedang menghadiri undangan. Pada suatu hari Sabat, diundang ke rumah seorang Farisi. Ya. Lalu Tuhan Yesus datang ke situ, tetapi ternyata orang-orang di situ, Farisi, ahli Taurat mungkin, imam-imam tentunya, mereka melihat-lihat Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka mau mendapatkan sesuatu yang mungkin kontroversial, sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan yang melanggar hukum Taurat, pokoknya sesuatu yang bisa dipakai untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Dari ayat yang pertamanya kita sudah baca, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, yang menurut tradisi Yahudi pada waktu itu, menyembuhkan adalah suatu pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus dengan sangat bijaksana, dia memberitahukan sebenarnya inti dari hari Sabat itu apa. Dan sekaligus menunjukkan kemunafikan mereka, bahwa mereka saja menolong kalau anak mereka jatuh ke dalam lubang, kalau lembunya jatuh ke dalam lubang itu mereka angkat, dan mengangkat barang apalagi yang berat itu juga dilarang, tetapi mereka tetap lakukan di hari Sabat dan mereka menganggap itu tidak apa-apa. Lalu kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang sakit? Dipersalahkan. Nah, mereka tidak dapat menjawab Tuhan Yesus. Di ayat yang ketujuhnya Tuhan melanjutkan. Ya, Tuhan Yesus datang ke situ. Rupanya bukan hanya sekedar makan. Tahukah Anda, Tuhan Yesus datang untuk mengajar. Tuhan Yesus membawa pengajaran. Tuhan Yesus bukan hanya mengosongkan piringnya, Tuhan Yesus mau mengisi mereka, mengisi kepala orang-orang di situ dengan pengajaran. Dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini? Rupanya Tuhan Yesus melihat bahwa mereka mencari kehormatan. Dan ini wajar, semua manusia mencari kehormatan. Aneh sekali kalau ada orang yang mencari kehinaan. Ya kan, nggak mungkin.
Manusia dibuat oleh Tuhan untuk mencari kehormatan. Manusia menginginkan supaya dihormati. Dan itu wajar. Masalahnya, mereka seperti anak kecil. Mereka mencari kehormatan dengan cara seperti anak kecil. Ya. Kalau anak kecil gimana? Nih, mainan saya lebih bagus dari mainan kamu. Gitu kan. Terus yang lain balas, enggak, mainan saya lebih bagus dari punya kamu. Akhirnya bertengkar, itu pertengkaran anak kecil. Demikianlah mereka. Mereka mau duduk di tempat yang lebih terhormat. Seolah-olah dengan duduk di tempat atau di bangku yang lebih terhormat, mereka menjadi derajatnya lebih tinggi begitu, lebih dihormati. Bukankah ini seperti anak kecil? Memangnya kehormatan itu ditentukan dari urutan duduknya? Tidak tentunya. Oleh sebab itu, maka Tuhan Yesus di situ mengajar, tetapi Tuhan Yesus menegur, ya, menyindir mereka dengan cara yang sangat lembut. Tuhan Yesus mau mengajarkan kerendahan hati. Oleh sebab itu Tuhan tidak menggunakan nada yang keras. Ya. Padahal sebenarnya Tuhan layak. Kalau ada yang boleh mengajar dengan nada yang keras, itu Tuhan, karena Tuhan layak. Kalau Tuhan mengajar dengan nada yang keras, yang tegas, tidak ada orang yang bisa berkata, Tuhan itu sombong. Tetapi Tuhan justru mau mengajarkan kerendahan hati. Sambil Tuhan Yesus mengajar, sambil Tuhan Yesus praktekkan. Tuhan Yesus mau mengajarkan kerendahan hati. Dan Tuhan Yesus mengatakannya dengan kerendahan hati. Luar biasa sekali. Apa yang Tuhan Yesus bilang di sini? Ya. Tuhan Yesus bilang, oh ini, kan mencari kehormatan. Ya. Mencari kehormatan, jadi Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-11, bagaimana caranya sih mendapat kehormatan itu? Ya. Mendapat kehormatan itu dengan cara bukan meninggikan diri, tetapi merendahkan diri. Dan persis itulah yang dibutuhkan orang, supaya dia bisa datang kepada Yesus. Tanpa kerendahan hati, orang tidak datang kepada Tuhan Yesus. Itu adalah masalah dari orang-orang Farisi ini. Mereka begitu tinggi hati, sehingga ketika mereka mendengar perkataan Yesus, mereka jadi iri. Kenapa bisa iri? Karena Tuhan Yesus benar, dan mereka salah. Tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Sekalipun salah, mereka tetap bersikeras, enggak, pokoknya saya enggak mau terlihat salah. Ketinggian hati itulah yang membuat mereka menolak Yesus. Untuk datang kepada Yesus, mereka perlu merendahkan diri dulu. Tuhan Yesus mau supaya mereka merendahkan diri. Karena kalau mereka meninggikan diri terus, mereka tinggikan diri. Apa akhirnya? Apa ujungnya? Ujungnya mereka akan binasa. Lebih baik mereka merendahkan diri. Dan nanti pada akhir zaman mereka akan ditinggikan. Jadi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat ini, dan bagi kita bagaimana? Kalau kita yang sudah datang kepada Tuhan Yesus, bagaimana? Apakah nasihat Tuhan Yesus ini masih berlaku untuk kita? Jelas jawabannya masih berlaku. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana orang mendapat kehormatan. Mendapat kehormatan jelas bukan dari urutan tempat duduk. Ya. Kalau legenda Raja Arthur, kalau Anda pernah baca, ya, legenda Raja Arthur, mereka pada waktu itu beranggapan di abad pertengahan itu, kalau raja duduk di kepala meja, maka tangan kanannya, ya, tangan kirinya, orang-orang kepercayaannya akan duduk makin dekat dengan raja. Dan semakin rendah posisinya, maka akan duduk semakin jauh posisinya dari raja. Nah, Raja Arthur ini katanya, untuk mempromosikan kesetaraan di antara para kesatrianya, membuat meja yang bundar. Makanya itulah namanya legenda meja bundar. Yaitu di antara kesatrianya nggak ada yang lebih tinggi. Begitu. Jadi, manusia saja tahu kok, bahwa sesungguhnya kemuliaan itu bukan berdasarkan tempat duduk. Ya, itu cuma cerita, itu cuma dongeng. Kamu duduk di mana, tidak berarti bahwa dia lebih mulia daripada yang lain. Tempat duduk, tidak ada kemuliaan di bangku itu. Tidak ada. Kemuliaan juga tidak didapatkan dari kelahiran seseorang. Darah kita sama-sama merah. Tidak ada yang biru.
Ya, darah bangsawan tetap merah sama seperti kita. Pangeran Charles punya anak, Pangeran William, Pangeran Harry, mereka semua adalah manusia sama seperti kita. Apakah mereka lebih mulia? Apakah derajat mereka lebih tinggi? Apakah harkat, martabat mereka lebih mulia? Tidak. Kelahiran seseorang, semua orang lahir dengan derajat yang sama. Jadi, kelahiran juga tidak memberikan kemuliaan. Bagaimana dengan kekayaan? Oh, biasanya orang kaya itu, ya kan, dengan pakaian yang bagus, dengan jas yang rapi mungkin, dengan rambut yang ditata dengan model terbaru, dengan skincare, dengan semua, oh hebat sekali, kelihatannya sangat mulia. Tetapi apakah kekayaan memberikan kemuliaan atau kehormatan? Tidak juga. Ya. Banyak sekali orang yang kaya raya, tetapi tidak mulia sama sekali. Di dalam Alkitab saja sudah banyak ceritanya. Ada seorang namanya Nabal. Nabal artinya bebal. Nah, ini mungkin udah diketahui oleh banyak ini, terutama adik-adik yang barusan ikut cerdas cermat Alkitab udah diajarin. Oh, Nabal artinya bebal gitu. Jadi dia kaya raya, dia punya banyak domba, dia punya banyak harta, tetapi ternyata orangnya bebal. Sama sekali tidak memiliki kemuliaan. Kekayaan tidak memberikan kemuliaan. Lalu bagaimana dengan gelar? Ya kan, gelar. Ada orang yang gelarnya panjang di belakang namanya. Terus terang saya sendiri, gelar saya lumayan panjang. Ya. Tetapi saya tidak merasa bahwa gelar itu memberikan kemuliaan atau kehormatan. Kenapa? Karena gelar itu dengan mudah bisa ditempelkan atau dicopot. Ada orang yang bisa membeli gelar itu. Atau orang bisa saja punya gelar banyak, dan saya sudah ketemu beberapa orang yang gelarnya lumayan tinggi, sudah S3 ke atas. Jadi S3 plus gitu. Nah, ini bukan seri HP gitu, Samsung Galaxy S berapa plus gitu ya. Jadi ada jenjang pendidikan, tetapi ternyata orangnya tidak bisa dihormati, tidak layak menerima kehormatan. Ya, secara sosial tidak bisa bersosialisasi, dari pekerjaannya tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada pencapaian tinggi-tinggi. Orang juga tidak akan menghormati yang semacam itu. Jadi tempat duduk, ya, kelahiran, kekayaan, pendidikan atau gelar, semuanya tidak memberikan kehormatan. Jadi apa menurut Alkitab yang memberikan kehormatan? Nomor satu yang memberikan kehormatan adalah karakter. Karakter. Ya. Karakterlah yang membuat seseorang dihormati. Dan untuk ini, saya ingin mengajak kita kepada Tuhan, Allah. Karena tidak ada pribadi lain yang karakternya lebih layak dimuliakan daripada Tuhan. Karakter Tuhan seperti apa? Oh, karakter Tuhan itu, ya, Dia itu adalah suci, kudus, bebas total dari kesalahan atau keburukan atau ketidakbenaran atau dosa namanya, apapun itu. Tuhan sama sekali tidak ada dosa sama sekali. Dan itulah kemuliaan. Ya. Kalau mau didefinisikan, barangkali ini bisa menjadi definisi yang bagus. Satu deskripsi yang bagus minimal. Yang mulianya semulia-mulianya, maka dia harus bebas dari dosa, bebas dari kesalahan. Bayangkan, kalau Tuhan memiliki moralitas yang sempurna, bukankah itu yang layak dimuliakan? Dibandingkan dengan manusia moralitas kita itu bobrok. Moralitas manusia itu jelek dan rendah. Kita bisa punya prinsip, tetapi manusia seringkali menjual prinsipnya itu demi keuntungan pribadi, keuntungan jasmania. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan tidak bisa disogok, Tuhan tidak akan korupsi. Tuhan tidak akan melakukan apa yang tidak benar. Tuhan selalu benar. Tuhan itu selalu kudus. Tuhan itu kasih. Oh, Tuhan itu kasih. Bayangkan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan memberikan dunia ini yang begitu indah. Bayangkan sebenarnya Tuhan kalau mau menciptakan dunia, Tuhan bisa bikin seperti suatu kotak, seperti sel penjara yang tidak ada apa-apanya. Tetapi tidak, Tuhan bikin suatu dunia yang begitu penuh dengan
hal-hal yang ajaib, penuh dengan hal-hal yang baik. Ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, ditaruh di sebuah taman yang begitu indah. Sampai-sampai orang salah paham dan bilang, oh itu Firdaus katanya. Itu Firdaus, Taman Firdaus. Padahal namanya Taman Eden. Ya. Tapi orang pikir itu sudah seperti surga. Di situ ada semua tanaman. Semua buah-buahan di situ. Boleh dimakan buahnya. Diciptakan dan diberikan Tuhan untuk kenikmatan manusia. Untuk sukacita manusia itu. Ada begitu banyak binatang. Binatang itu Tuhan ciptakan untuk menjadi teman bagi manusia. Memang bukan teman yang sepadan, tapi teman. Tuhan kasih manusia kuasa atas bumi ini. Semua sumber dayanya Tuhan berikan kepada manusia. Kurang baik apa Tuhan kepada manusia? Tuhan mengasihi kita. Dan bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih mengasihi. Dan Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada itu. Itulah karakter yang pantas dipuji. Kemuliaan, kehormatan. Itu adalah sesuatu yang agung, yang layak untuk dipuji. Dan Tuhan adalah itu, saudara. Dan sifat Tuhan itu bukan hanya tanggung-tanggung saja. Kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki sifat, tetapi sifatnya itu bersifat maha. Artinya, apapun sifat yang Tuhan miliki, itu sudah maksimum, sudah mentok. Tidak bisa lebih lagi daripada itu, karena sudah mentok, sudah maha. Kalau Tuhan itu adil, maka dia maha adil. Kalau Tuhan itu kasih, maka dia maha kasih. Kalau dia sabar, maka dia maha sabar. Saudara, betapa dia sabar terhadap kita yang berulang-ulang melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan. Kita saja, kalau orang bersalah kepada kita 1 kali, mungkin kita maafkan. 2 kali belum tentu kita maafkan. 3 kali apalagi. Mungkin ada yang sudah mendendam. Tetapi Tuhan mentolerir, bersabar terhadap kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun kita mengulanginya tiap hari, dan besok lagi. Tetapi Tuhan sabar. Karena kesabaran Tuhan itu tidak ada batasnya. Kesabaran Tuhan itu maha sabar. Saudara, luar biasa. Jadi manusia, kalau Tuhan itu mulia, Tuhan itu penuh dengan kehormatan. Kalau manusia mau, maka juga harus memiliki karakter yang mendekati karakter Allah. Karena itulah karakter yang mulia, karakter yang bisa dihormati, yang bisa dimuliakan. Bayangkan kalau memiliki karakter yang berlawanan dengan itu, justru sebaliknya, tidak layak menerima kehormatan. Yang sesuai dengan karakter Tuhan, itulah yang layak menerima kehormatan. Jadi manusia juga harus memiliki karakter yang sama dengan Tuhan. Coba lihat di dalam Amsal pasal 17. Saya bacakan ayat yang ke-6. Oh, ini menarik. Kata Salomo, pasal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya. Kalau orang tua, dia membanggakan anak-anaknya. Ya, mahkota orang tua adalah anak cucu. Tetapi anak-anak membanggakan nenek moyangnya. Wow. Ya. Ini suatu hubungan yang luar biasa, dan mungkin saya bisa khotbah satu khotbah lagi hanya dari ayat ini. Tetapi poinnya adalah bahwa rupanya anak-anak bisa mendapat kemuliaan dari nenek moyangnya. Kok bisa? Ya, kok bisa? Rupanya nenek moyang atau orang tua bisa mewariskan kemuliaan itu kepada anak-anaknya. Ya, berdasarkan apa? Kalau orang tuanya itu mulia, maka anak-anaknya juga mulia. Ya, makanya bangsawan
ya, atau orang mulia, orang yang dianggap mulia, yang dimuliakan, yang dihormati, anak-anaknya juga dihormati. Karena kemuliaan itu diwariskan juga. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Kemuliaan itu diwariskan asalkan anak-anak itu memiliki karakter yang sama dengan nenek moyangnya. Anak-anak itu mewarisi karakter yang sama yang membuat nenek moyangnya dimuliakan. Maka sama seperti nenek moyangnya dihormati, maka keturunannya juga dihormati. Kalau nenek moyangnya sudah dimuliakan, sudah dihormati, karakternya bagus, tetapi kalau keturunannya karakternya tidak bagus, maka tidak akan dihormati. Jadi syaratnya itu harus memiliki karakter yang sama dengan nenek moyangnya. Saudara, kita adalah anak-anak Bapa kita di surga. Bapa kita adalah yang paling mulia. Secara ekstensi, harusnya kita juga adalah orang-orang yang dimuliakan. Tapi ada syaratnya. Kalau karakter kita sama dengan karakter Bapa kita. Dan Tuhan Yesus sering menegur orang-orang Farisi karena karakter mereka tidak sama dengan karakter Tuhan. Walaupun mereka mengaku-ngaku, Bapak kami adalah Abraham. Tuhan Yesus mungkin dengan sedikit menyindir, ya, tidak, kalau Abraham, bapakmu, ya, kamu sudah menerima saya. Karena waktu Abraham ada, saya sudah ada dan Abraham menyembah saya. Begitu, dan Abraham menganggap saya bapaknya. Tapi kamu menolak saya. Jelas ini menyinggung mereka, karena itu berarti Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Tetapi itulah sifat dari mereka, itulah karakter mereka. Karakter dari iblis. Makanya Tuhan bilang, bapakmu ada iblis, iblis bapakmu itu. Jadi, kalau kita adalah anak-anak Allah, saudara, apakah kita mengikuti karakter bapak kita? Karena karakter itulah yang membawa kehormatan. Yang kedua, selain karakter, kehormatan datang dari perbuatan. Ya, datang dari perbuatan. Coba lihat di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2. Kita lihat ayat yang ke-10. Saya bacakan. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Diperoleh semua orang yang berbuat baik. Saudara, karakter datang dari perbuatan orang itu. Perbuatan orang itu akan menentukan apakah dia dihormati atau tidak. Perbuatan orang yang menentukan apakah dia layak atau pantas untuk dihormati. Sekali lagi, kita kembali kepada Tuhan Yesus. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Ini dikatakan bahwa ya, dia dimuliakan. 2 Petrus, ini saya bacakan deh, biar tidak salah-salah. Pasal 1 ayat yang ke-17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini mengacu kepada waktu Tuhan Yesus dibaptis. Di Matius pasal 3, Tuhan Yesus keluar dari air dan ada Roh Kudus dalam bentuk suatu merpati yang turun hinggap di atas Tuhan Yesus. Dan ada suara dari surga berkata demikian. Rupanya Tuhan Yesus dihormati, menerima kehormatan, menerima kemuliaan dari Allah Bapa. Atas dasar apa? Yaitu atas dasar perbuatan Tuhan Yesus. Perbuatan apa? Yaitu Yesus datang ke dunia. Dan pada saat itu sedang melaksanakan kehendak Allah Bapa. Sedang melaksanakan karakter kasihnya. Yaitu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia mengorbankan dirinya. Ini adalah sesuatu yang sangat kasih. Kasih adalah kebalikan dari egoisme. Kalau egois, itu bukan mengasihi orang lain, tetapi mengasihi diri sendiri. Kasih adalah mengasihi orang lain lebih daripada diri sendiri. Dan Tuhan pada waktu itu sedang mempraktekkan kasih, sedang menunjukkan kepada manusia apa itu kasih. Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, mengosongkan diri, meletakkan, mengesampingkan kemuliaannya,
lalu kemudian menjadi daging untuk mengalami semua penderitaan itu, menggantikan manusia. Jadi Yesus akhirnya dimuliakan atas dasar perbuatannya. Saudara, perbuatan manusia ini ya, memang menjadi dasar kehormatan. Manusia mengerti hal ini. Oleh sebab itu manusia menghargai yang namanya pahlawan. Pahlawan, tapi bukan gelar pahlawan itu sendiri tidak ada kemuliaannya. Ya. Orang bisa saja dikasih nama pahlawan, tapi kalau cuma gelar saja tidak ada artinya. Apa yang dihormati dari seorang pahlawan? Yaitu apa yang telah dia perbuat. Betul kan? Seorang pahlawan dihormati karena apa yang telah ia korbankan. Pahlawan dihormati karena apa yang telah ia suatu hal yang telah ia sumbangkan bagi negara, bagi orang lain, bagi kepentingan umum. Itu namanya pahlawan. Karena dia telah berbuat sesuatu. Ada suatu aksi yang dia lakukan. Ada suatu pengorbanan. Itulah sebabnya maka guru disebut sebagai profesi yang mulia. Kenapa guru disebut sebagai profesi yang mulia? Yang pertama karena manfaat yang diberikan oleh guru sangat besar. Kalau dibandingkan, perbandingannya dengan imbalan yang guru itu terima, sangat tidak sebanding. Ya. Guru hanya menerima imbalan berapa besar? Ya. Apalagi kalau guru di sekolah yang di daerah dan lain sebagainya. Berapa besar imbalannya? Berapa besar honor? Kita sebut honor. Ya. Uang itu disebut honor, imbalan disebut honor. Tetapi dalam bahasa Inggris, honor adalah kemuliaan, adalah kehormatan. Berapa besar kemuliaan yang diterima oleh guru? Cuman dihitung hanya dengan beberapa juta rupiah saja. Sedangkan berapa besar manfaat yang diberikan oleh guru kepada muridnya? Bayangkan, seorang murid mulai dari dia TK, mulai dari dia SD, dia belajar untuk membaca, untuk menulis, untuk berhitung. Kalau seorang anak tidak mendapat skill tersebut, apa yang terjadi? Oh saudara, seorang guru bukan hanya mencerdaskan anak-anak, mencerdaskan, tetapi bahkan memperbaiki, meningkatkan masa depan murid-muridnya. Perbedaannya, yang tidak diajar dengan yang belajar. Oh saudara, perbedaannya, langit dan bumi pun tidak bisa menggambarkannya. Demikianlah tingginya, saudara. Jadi manfaat yang guru berikan itu begitu besar dibandingkan imbalan yang kecil yang dia terima. Plus, bisa dikatakan bahwa guru juga melakukan pengorbanan. Ya, guru melakukan pengorbanan. Oh, banyak sekali pengorbanan yang guru lakukan. Berapa banyak guru yang harus mengkoreksi ujian, walaupun sudah bukan jam pelajaran lagi, sudah bukan jam kerja lagi. Berapa banyak guru yang harus tetap bekerja di luar jam kerjanya. Dan ini hanya mengukur satu metrik saja, masalah jam kerja. Tetapi hal-hal yang lain yang guru lakukan bagi murid-muridnya. Itulah sebabnya guru disebut profesi yang mulia. Saudara, nah ada banyak profesi yang mulia di dunia ini, tetapi yang paling mulia, apa kata Alkitab? Di dalam 1 Timotius pasal 3, ayat 1. Oh, coba kita baca. Ini kebetulan harus dibaca ini. 1 Timotius pasal 3, ayat yang pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Pekerjaan yang indah. Saudara, ini satu-satunya pekerjaan di Alkitab yang dibilang pekerjaan indah. Tetapi ada satu pekerjaan lain lagi yang disebut indah, walaupun tidak disebut kata-katanya pekerjaan indah. Coba kita lihat di Roma pasal 10. Sesudah Paulus menjelaskan bagaimana orang tidak mungkin percaya kalau tidak ada yang memberitakan. Lalu di ayat yang ke-15, Paulus bilang, pasal 10, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara,
Ini pekerjaan. Dua pekerjaan ini yang indah di mata Tuhan. Penilik jemaat dan penginjil, pemberita Injil. Kenapa? Karena sekali lagi, perbandingan manfaat yang dia berikan begitu besar dibandingkan imbalan yang dia terima. Apa yang diberikan, manfaat apa yang dibawa oleh pengajar firman, hidup yang kekal. Saudara, berapakah harga nyawa kita? Tidak bisa kita ukur. Berapa besar surga itu, berapa nilainya? Tidak bisa dinilai. Oleh sebab itu, ketika kita telah menerima kebenaran itu, sesungguhnya kita telah menerima anugerah yang begitu besar. Kita telah menerima manfaat yang begitu tak ternilai, tak terukur. Dan itulah mengapa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia. Tanpa perlu menyebutkan pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan. Tadi pagi Gembala Suhento sudah bercerita bagaimana orang yang memberitakan Injil sampai lidahnya dipotong, saudara. Lidah saja dikorbankan, nyawa dikorbankan. Itulah sebabnya mereka layak untuk masuk ke dalam daftar para pahlawan di Ibrani pasal 11. Karena mereka sungguh-sungguh orang yang layak dihormati. Karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang terhormat. Nah, saudara, coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2. Di Filipi pasal 2 ini, Paulus menasehatkan mereka tentang Epafroditus. Kita baca mulai dari ayat yang ke-29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan. Maksudnya Epafroditus. Sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Orang-orang seperti Epafroditus itu seperti apa? Ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanannya kepadaku. Saudara, orang-orang demikian patut dihormati. Yang telah berkorban demi kebenaran, yang mempertaruhkan nyawanya, segalanya demi kebenaran, demi Tuhan. Itu adalah perbuatan yang patut dihormati. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang mengalami penganiayaan. Baru tadi pagi, Pak Soeto juga menceritakan ada pergumulan di Soe. Saudara, pergumulan yang berusaha untuk mengalahkan iman kita. Tetapi setiap pengorbanan yang dibayarkan itu pasti menghasilkan kemuliaan kekal, melebihi pengorbanan kita. Jadi, orang-orang seperti itu harus dihormati. Kenapa, saudara? Kenapa manusia menghormati seperti itu? Karena perbuatan mereka. Tetapi lihat lagi, di dalam Yohanes pasal 12. Bukan cuma manusia yang menghormati. Manusia menghormati, itu cuma mengikuti teladannya Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa. Bapa menghormati. Bapa adalah yang paling tinggi, pribadi yang paling di atas semuanya. Dan yang paling di atas itu pun masih menghormati. Saudara, kalau saya baca di dalam kamus Indonesia, kamus besar online, mulia itu artinya tinggi. Memuliakan itu meninggikan. Bayangkan Allah Bapa yang sudah paling tinggi, masih meninggikan. Yang sudah paling tinggi meninggikan orang yang melayani Tuhan. Bukankah itu adalah peninggian yang luar biasa? Oleh sebab itu, saudara, maka untuk mencari kehormatan, bukan dicari di tempat duduk, bukan dicari di gelar, bukan dicari di mana-mana, tetapi adalah melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan. Itulah perbuatan yang paling terhormat. Lalu ketiga, apa yang menjadi sumber kehormatan kemuliaan? Adalah kebenaran. Dan saudaranya adalah keadilan. Nah, saudaranya lagi adalah hikmat. Nah, ini jarang
orang sadari. Ya. Jarang menyadari bahwa kemuliaan itu, kebenaran itu sendiri adalah sesuatu yang mulia. Ya. Kebenaran itu sendiri punya sifat mulia. Kok bisa begitu? Karena sesuatu yang tidak benar tidak mungkin bisa dipuji. 2 tambah 2 sama dengan 5. Lah, siapapun yang bilang 2 tambah 2 sama dengan 5, bisa dipuji nggak? Nggak bisa dipuji. Ya. 2 kali 2 sama dengan 5. Waduh, palingan kita senyumin aja. Ya kan? Minimal kita bilang salah, 4, bukan 5. Tapi kalau dia ngotot 5, oh ya udah. Daripada kita ngotot sama dia 2 kali 2 sama dengan 5, anak saya Titus saja ngerti 2 kali 2 sama dengan 4. Anda tanya aja, kali-kalian sama anak saya. Baru umur 6 tahun, tahu 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau orang tidak tahu tentang kebenaran, pokoknya sesuatu yang tidak benar, tidak bisa dipuji. Ya. Dan ini membuka pikiran kita, loh kalau begitu, mau gelarnya sampai S3, sampai profesor, tapi kalau ilmunya salah, maka dia tidak memiliki kemuliaan apa-apa. Kalau pengetahuannya keliru, maka dia tidak bisa dipuji. Mau gelarnya sampai berapa banyak pun. Jadi, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang secara moral rendah, tidak bisa dipuji, ya, tidak mungkin mulia. Suatu perbuatan yang tidak benar, tidak mungkin perbuatan yang mulia. Suatu yang tidak berfaedah, tidak mungkin sesuatu yang mulia. Sesuatu yang tidak adil, yang mengabaikan kebenaran, tidak mungkin bisa dihormati oleh orang. Jadi kebenaran adalah suatu komponen yang esensial untuk kemuliaan. Tanpa adanya kebenaran, tidak mungkin ada kemuliaan. Ini harus dipahami. Jadi, kita lihat di sini bahwa rupanya kemuliaan itu harus bersama-sama dengan kebenaran dan hikmat. Ya. Nah, apa kata Amsal pasal 3 ayat yang ke-35? Di situ ditulis oleh Salomo, yang menurut Alkitab sendiri adalah orang yang paling berhikmat. Ayat yang ke-35, Amsal pasal 3, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Di sini sebenarnya seluruh kitab Amsal menasehati kita untuk mengejar kebenaran, mengejar hikmat, mengejar kebijaksanaan. Karena itulah hal yang tinggi. Tinggi itu mulia. Itulah sebabnya kita belajar. Itulah sebabnya kita menuntut ilmu. Makin tinggi dan makin tinggi. Untuk apa? Untuk mendapat lebih banyak pengetahuan. Untuk mendapat pengertian. Untuk bisa menyambungkan kemana-mana sehingga semuanya itu konsisten dan tidak ada yang kontradiksi. Semakin sedikit pengetahuan kita, semakin mungkin kita membuat kesimpulan yang salah. Tetapi semakin banyak pengetahuan kita yang cocok satu sama lain, maka kita akan semakin konsisten dan tidak kontradiksi. Itu namanya adalah kebenaran, dan itu adalah namanya hikmat. Saudara, jadi orang menghormati gelar akademik. Kenapa? Saya bukan berkata bahwa orang yang punya gelar akademik itu tidak perlu dihormati, bukan. Bukan gelarnya yang kita hormati. Apa yang membawa kehormatan bagi orang yang menyelesaikan suatu gelar akademik, mendapat gelar akademik? Yaitu adalah pengetahuannya. Pengetahuannya lah yang membuat dia menjadi terhormat. Perjuangan dia untuk mendapatkan gelar itu yang terhormat. Jadi, bukan gelarnya, tetapi pengetahuannya. Hikmat, kebijaksanaan yang dia miliki. Itulah sebabnya penting bagi kita belajar Alkitab, saudara. Karena di dalam Alkitablah kita dapat menggali kebenaran. Di luar sana kita hanya mencari kebenaran yang sifatnya bisa kita lihat,
Ilmu pengetahuan didasarkan kepada pengamatan manusia. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita kebenaran yang tidak bisa kita lihat. Kebenaran dari Allah yang harus Allah sendiri kasih tahu kepada kita. Dan kebenaran yang tidak dapat kita lihat harus cocok dengan kebenaran yang dapat kita lihat. Kalau kebenaran yang tidak kita lihat tidak cocok dengan kebenaran yang kita lihat, ini berarti salah satunya tidak benar. Ya kan? Salah satunya tidak benar. Itulah sebabnya kita harus belajar. Bukan hanya belajar biologi, fisika, kimia, matematika, tetapi kita belajar Alkitab. Jadi bukan hanya hamba Tuhan yang belajar Alkitab. Semua orang Kristen, semua manusia belajar Alkitab. Mendapatkan kebenarannya. Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-8, tadi kita baca pasal yang ketiga, pasal 8, ayat yang ke-18 dibilang, kekayaan dan kehormatan ada padaku. Di sini maksudnya adalah pada hikmat. Hikmat mempersonifikasi dirinya, dan dia berkata, kehormatan ada padaku. Di pasal 21, ayat yang ke-21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saudara, Tuhan mau kita untuk mengejar hikmat dan memintanya daripada Tuhan. Maka Tuhan itu begitu penuh dengan kasih karunia dan memberikannya tanpa menahan-nahannya. Orang yang meminta hikmat akan diberikan hikmat. Nah saudara, kita kembali lagi kepada cerita yang Tuhan Yesus bikin itu untuk menyindir orang-orang Farisi. Tuhan bilang apa? Yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi yang merendahkan diri justru akan ditinggikan. Tahukah Anda saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai dirinya sendiri dan murid-muridnya. Karena dunia mencibir, merendahkan Yesus dan murid-muridnya. Ketika kita mengejar kebenaran, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita mementingkan Tuhan, ketika kita lebih menghargai hal-hal yang rohani, dunia mencibir dan merendahkan kita. Sama seperti mereka merendahkan Yesus. Tetapi justru bersama-sama dengan Yesus kita akan ditinggikan. Bukan yang meninggikan diri yang akan tinggi, tetapi yang merendahkan diri, yang mau karakternya lebih sesuai dengan Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan, dan yang mengejar kebenaran, sama seperti ia mengejar Tuhan. Itulah yang akan ditinggikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu dan perumpamaan yang mengajar bukan hanya orang pada zaman 2000 tahun yang lalu, tetapi pada hari ini juga. Dan ketika kami menggali Alkitab dan membanding-bandingkannya, kami dapatkan bahwa sungguh kebenaran itu di atas segala-galanya. Kebenaranlah yang paling mulia. Kebenaran itu adalah Engkau sendiri. Maka ketika kami mengejar-Mu, kami juga akan mendapatkan kebenaran. Berikanlah kami lewat pembelajaran akan Alkitab, lewat jemaat lokal ini, pengajaran yang kami terima, semuanya itu yang akan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kembalikan Gembala Stephen.